Ya. Nah, sekarang kita lihat topologi dari regresi linier. Misalkan di sini untuk regresi linier sederhana, kita akan memprediksi emisi gas buang atau emisi CO2 dari data engine size, maka ini bisa kita gambarkan dengan menggunakan grafik 2 dimensi seperti ini, di mana fungsi X-nya itu adalah, ini kebalik sepertinya ya. Nah, mestinya yang di sini adalah dependent variable X, sedangkan yang Y-nya adalah independent variable. Ya. Jadi Y-nya adalah ini. Kalau di sini dia variabel bebasnya X, ya kan? Itu variabel, oh benar ya, kalau bahasa Inggrisnya variabel bebas kan independent. Jadi ini benar ya, jadi independent variabel atau variabel bebasnya itu adalah X, sedangkan variabel tak bebasnya atau kita sebut dengan dependent variable itu adalah Y. Nah, jadi kita bisa membentuk atau membuat plot ya, titik-titik yang menggambarkan hubungan antara dua variabel ini. Ya, berapa nilai X dibandingkan berapa nilai Y itu akan membentuk satu titik. Ya. Di mana titik-titik ini nanti akan didekati dengan sebuah garis yang nanti akan mendapatkan garis dengan error yang paling minimal. Maksudnya bahwa selisih antara titik yang real di sini dengan titik hasil prediksi. Jadi kan hasil prediksi itu adalah yang terletak pada garis ini, itu dicari yang seminimal mungkin. Ini untuk yang linear regresi sederhana. Sedangkan untuk yang variabel jamak, maka variabel bebasnya itu ada lebih dari satu. Nah, ini tidak bisa kita gambarkan dengan 2 dimensi seperti ini ya. Jadi variabelnya ya kita bisa menggambarkannya satu-satu antara variabel bebas yang pertama dengan Y, kemudian variabel bebas yang kedua dengan Y, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara kerja dari regresi linier? Jadi, seperti yang sudah saya gambarkan di depan tadi, jadi mula-mula dari data real yang kita miliki, ini data realnya misalkan dari 1 sampai dengan 8, atau data di sini mulainya dari 0 ya, berarti 0 sampai dengan 8, ini yang kita gunakan untuk membentuk modelnya. Jadi model regresinya itu kita peroleh dari data real. Ya, misalkan di sini kita ingin memprediksi emisi CO2 dari variabel engine size. Nah, setelah terbentuk model dari regresinya, maka persamaan ya yang diperoleh itu akan kita gunakan untuk menyelesaikan kasus baru, di mana di sini diketahui misalkan untuk engine size 2,4, maka prediksinya berapa di sini? Nah, nilai itu kita peroleh dengan memasukkan nilai dari 2,4 ini ke persamaan atau fungsi regresi yang dihasilkan. Seperti itu. Nah, ini ya, jadi ini contohnya, misalkan didapatkan hasilnya seperti ini, lalu di sini ada nilai baru 2,4, maka kita nanti akan menghasilkan nilai berapa? 2,4 itu dengan menggunakan fungsi dari garis linier. Nah, ini contoh ya. Jadi kalau 2,4 di sini, nah, misalkan dari berdasarkan persamaan garis ini, didapatkan 2,4 itu adalah
hasilnya atau fungsi Y-nya ya, emisinya, emisi CO2-nya di sini berarti Y-nya itu misalkan sama dengan 214. Ya, maka nilai di sini itu sama dengan 214. Ya. Nah, sehingga bagaimana sekarang caranya membentuk fungsi linear ini. Jadi bagaimana caranya membentuk fungsi linear ini berdasarkan titik-titik data yang kita miliki. Nah, kalau dalam kasus ini misalkan berdasarkan data engine size mulai dari 0 sampai dengan 8 dengan hasil emisi CO2-nya itu antara ini 0 sampai dengan 8 juga. Di sini kita nanti akan mencari dua nilai, dua parameter kan? Karena rumusnya tadi persamaannya adalah Y sama dengan MX. Jadi yang kita cari adalah M-nya atau apa itu namanya? Slope-nya, kemiringannya atau gradiennya ya ditambah dengan intercept-nya. Jadi intercept-nya berapa? Jadi ada dua variabel atau dua parameter dari regresi linear yang harus kita cari. Berdasarkan titik-titik ini, kita akan mendapatkan fungsi regresi linear ini ya dengan menemukan dua variabel tersebut atau dua parameter tersebut yang misalkan di sini diberi nama theta 0 dan theta 1. Nah, ini ya. Jadi modelnya nanti akan seperti ini. Ini adalah parameter untuk slope-nya atau gradiennya, dan ini adalah parameter untuk intercept. Nah, bagaimana cara menemukannya? Sebelum kita masuk ke bagaimana cara menemukannya tadi, saya katakan bahwa model dari garis itu adalah bertujuan untuk meminimalkan seminimal mungkin errornya, ya, error atau selisih antara hasil prediksi dengan nilai aktualnya. Kita lihat pada contoh ini, misalkan kita mengambil satu titik di sini untuk independen variabel 5,4 misalkan. Nah, 5,4 ini nilai aktualnya misalkan pada kasus data yang ada di sini 5,4 atau mungkin ini beda ya ini. Jadi 5,4 ini misalkan kita misalkan memiliki data aktual Y-nya adalah 250 ya. Sedangkan hasil pembentukan dari fungsi itu diperoleh, berarti kan yang ada di titik ini adalah hasil prediksinya. Nah, misalkan data realnya adalah ini. Nah, prediksinya adalah ini. Jadi kita dapatkan misalkan hasil prediksinya ini itu adalah 340. Sehingga di sini ada selisih error yaitu sebesar 90. Nah, maka untuk menghitung semua error yang diperoleh dari titik-titik ini ya, dengan hasil prediksi, kita menggunakan rumus yang disebut dengan mean square error. Ya, mean square error itu dirumuskan sama dengan 1/n, n itu adalah jumlah data, jumlah titik, ya, dikalikan dengan jumlahan dari selisih atau error ya, errornya dikuadratkan. Nah, ini yang kita sebut dengan mean square error. Nah, ini tujuan dari pembentukan model ini kita cari sebisa mungkin yang sekecil-kecil untuk semua titik. Sehingga salah satu teknik untuk mendapatkan parameter terbaik dengan prinsip meminimalkan mean square error itu adalah algoritmanya disebut dengan
least square. Ya, least square. Seperti apa model least square? Ini kita lihat contohnya. Jadi misalkan untuk engine size datanya adalah seperti ini. Kita menggunakan 8 data untuk data setnya. Misalkan kita punya 8 data ini. Ya. Kemudian kita ingin mengestimasi emisi gas buangnya berdasarkan engine size saja. Jadi Y-nya adalah ini, X-nya adalah ini, jadi hanya satu variabel. Ingat, persamaan yang kita inginkan adalah ini. Kita akan mencari berapa parameter dari intercept-nya dan berapa parameter dari slope-nya. Nah, slope-nya adalah theta 1, intercept-nya adalah theta 0. Nah, theta 1 atau gradien atau slope ini bisa kita hitung. Masih ingat gradien itu sama dengan Y per X ya. Nah, sementara di sini kita dapatkan rumusnya itu adalah perkalian antara selisih setiap titik terhadap rata-rata variabel X-nya dikalikan dengan selisih antara setiap titik ya dikurangi atau selisih ya antara setiap titik itu terhadap rata-rata dari Y-nya dibagi dengan ya selisih antara setiap titik dengan nilai rata-rata X-nya. Setiap titik di sini, setiap nilai variabel bebasnya ya, untuk X-nya, yang di sini adalah untuk Y-nya, dikuadratkan. Ini adalah rumus untuk mendapatkan variabel slope dengan menggunakan metode least square. Nah, di sini kita dapatkan, berarti kita di sini dari rumus ini, langkah pertama adalah kita harus menghitung rata-rata dari variabel bebasnya dan rata-rata dari variabel yang tidak bebas atau independent variabel ya. Jadi kita harus mengukur terlebih dahulu rata-rata untuk X-nya dan rata-rata untuk Y. Rata-rata untuk X ya berarti 2 tambah 2,4 tambah 1,5 tambah 3,5 tambah 3,5 tambah 3,5 tambah 3,5 tambah 3,7 tambah 3,7 dibagi jumlah data, ini berarti 9 ya. Jumlah datanya adalah 9. Demikian juga untuk nilai rata-rata atau min dari Y-nya, itu adalah sama dengan 196 tambah 221 tambah 136 tambah 256 tambah 244 tambah 230 tambah 232 tambah 255 tambah 267 dibagi dengan jumlah data keseluruhan yaitu 9. Nah, di sini diperoleh untuk X-nya adalah 3,34, untuk Y-nya itu adalah 256. Nah, maka di sini kita masukkan ke rumus ini ya. Jumlahan kan, berarti artinya di sini titik X yang pertama dikurangi dengan rata-rata, dikalikan Y yang pertama dikurangi dengan rata-rata. Dibagi dengan X yang pertama dikurangi rata-rata X dikuadratkan. Nah, kemudian semuanya dijumlahkan ya. Ini dijumlahkan untuk X yang kedua, X yang ketiga, X yang keempat, dan seterusnya. Nah, di sini diperoleh misalkan hasilnya adalah 39. Hasilnya untuk persamaan pertama adalah 39. Bukan persamaan, parameter pertama ya, parameter slope-nya atau gradien. Nah, sekarang dari parameter slope atau gradien ini kita gunakan untuk mendapatkan parameter intercept. Jadi parameter intercept itu sama dengan nilai rata-rata dari Y dikurangi nih kan, kalau kita lihat masukkan di sini
Ini kalau kita pindah, bisa sama dengan Y dikurangi, dikurangi dengan parameter slope dikalikan dengan rata-rata dari variabel bebas atau rata-rata dari X. Nah, dari sini kita nanti akan dapatkan berapa nilai dari parameter interceptnya. Di sini kita dapatkan parameter interceptnya adalah 125,74. Oke ya, di sini sehingga setelah kita masukkan, dia akan mendapatkan model fungsi regresi linier seperti ini. Oke. Nah, nilai model regresi linier inilah yang kita gunakan untuk menentukan nilai parameter yang baru. Misalkan data yang ke-10, di sini ada engine size-nya 2,4. Berapa hasil prediksi dengan menggunakan persamaan ini? Ya, tinggal kita masukkan. Di sini X1-nya kita ganti 2,4. Sehingga kita dapatkan berapa hasil prediksi dari Y-nya. Ya. Jadi kita beroleh di sini misalkan 218,6. Ya, ini jadi contoh di sini. Kita akan mendapatkan nilai baru dari data ke-9 untuk engine size-nya 2,4. Nah, kelebihan dari regresi linier ini itu adalah dia ringan. Ya. Tidak perlu tuning-tuning parameter, jadi tidak ada parameter yang harus kita rubah-rubah ya, untuk mendapatkan ini parameter slope dan parameter slope dan intercept-nya ini tidak perlu kita merubah-rubah data misalkan atau merubah-rubah mencoba-coba itu. Jadi tidak ada tuning ya. Kemudian mudah dipahami dan diinterpretasi.